Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Semua diberkati Tuhan. Iya, buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir, selamat datang dalam ibadah sore ini. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan kawan keluarga dari kerajaan Allah. Pak Bu, pastikan Anda tidak langsung balik saat ibadah selesai. Staf saya akan bagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Demikian juga kami hendak berdoa bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Buat Anda yang hadir maupun juga Bapak Ibu berkunjung kali pertama melalui channel online service kami. Khususnya buat Anda yang ada di luar kota yang tidak sempat hadir atau di luar pulau, ada begitu banyak kesaksian bagi mereka yang di luar negeri sana. Saya tentu akan salam dulu untuk kawan-kawan kita yang ada tadi di Jogja. Salam untuk Jogja, Anda sudah mengikuti ibadah kami pagi tadi. Tuhan memberkati Surabaya, Solo, dan Jawa Barat tentunya untuk di Tasik dan di Bandung, DKI Jakarta, dan Singapura kemarin ikut bersama kita, Zoom di Jakarta. Tentu saya salam semuanya. Dan buat Anda yang di luar sana, yang tidak saya sebutkan satu persatu, salam dari saya, Sam 21 Pontianak. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada sore di ibadah yang keempat ini. Topik yang saya bawakan malam ini sama dengan pagi tadi. Firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama adalah Amsal pasal yang ke-20 ayat 27. Ini menjadi sebuah isu penting buat saya sampaikan. Dan minggu depan saya akan berkhotbah di ibadah yang pertama. Kalau saya tidak ibadah yang ketiga, saya akan encourage yang khotbah di ibadah ketiga. Anda perhatikan khotbah saya, tolong disampaikan. Sebab karena di mana-mana saya bicara tentang ini merupakan misi penting, ini adalah misi Tuhan. Apa itu? Amsal pasal 20 berkata demikian, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Oke, ada dua hal di sini dalam pembagian dua anak kalimat. Namun dari satu kesatuan itu dikatakan roh manusia adalah apa? Pelita Tuhan. Kalau saya memberikan sebuah perumpamaan buat kita, apa itu pelita? Tentu semua tahu. Dalam konteks ini kata pelita ini merupakan suatu bahasa secara langsung, ya secara langsung bahwa seperti itulah manusia di mata Tuhan. Maksudnya apa? Saya berikan contoh. Pak Bu, mungkin hari-hari ini sudah tidak terlalu terasa. Jikalau beberapa tahun lalu kita orang Pontianak sangat terasa. Bagi kami di Jakarta mungkin tidak terlalu. Maksudnya apa? 3-4 tahun yang lalu setiap rumah punya genset. Iya Pak ya? Punya genset kan? Minimal Anda punya petromak atau pelita. Gunanya apa? Sekali-kali kalau mati lampu maka itu sangat bermanfaat. Bukankah Bapak Ibu pernah mendengarkan? Tidak jarang kita menjumpai peristiwa yang terjadi lantaran karena mati lampu. Ya, karena mereka mati lampu, ada yang menyalakan lilin, bahkan saya tidak bicara nyalakan lilin atau nyalakan obor, atau nyalakan genset, terlalu banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Ada yang mati karena keracunan knalpot dari genset itu, ya saya tidak usah bahas lah, Bapak Ibu pasti pernah dengar nonton di televisi. Zaman dulu televisi masih menjadi konsumsi pertama. Kalau sekarang kita sudah beralih ke mana? Ke gadget tentunya. Namun yang saya mau katakan tidak jarang kita jumpai mereka tersandung lalu jatuh, ada yang cedera, bahkan ada yang mati Pak Bu, ya, karena gara-gara mati lampu. Betapa pedih, betapa bahayanya mati lampu. Setuju dengan saya enggak? Ya, ini bahasa bahasa sosial yang kita jumpai. Nah, dengan demikianlah saya mengenakan peristiwa itu sebagaimana firman Tuhan berkata, roh manusia adalah pelita Tuhan. Tujuannya apa Pak Bu? Kalau kita mengacu kepada firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-60, kita bisa temukan di ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Pak Bu, kalau dunia yang gelap, bukan dunia ini sudah usang. Ya,
Ada yang berkata ini sudah 2022, dunia ini sudah usang. Pak, ciptaan Tuhan itu sempurna adanya. Kalau Tuhan belum mengizinkan dunia ini dihancurkan, dunia tidak akan pernah hancur. Lalu mengapa dunia ini seperti sekarang yang kita rasakan? Mungkin tidak terlalu banyak orang merasakan, atau memang tidak mau merasakan atau cuek saja. Sedangkan dunia sedang diperhadapkan berbagai peristiwa, satu belum pergi, yang lain sudah datang. Bukankah 10 tahun yang lalu, tahun 2020 ada seorang tokoh berkata bahwa 10 tahun ke depan berarti tepat pada 2020. Bersiapkan diri akan ada pandemi yang sangat memilukan. Itu belum terjadi. Lalu ada yang bertanya sama saya, Pastor, apakah itu seorang nabi? Udah usah terlalu banyak masuk wilayah itulah. Kok bisa? Lalu banyak yang berasumsi tentang dia. Ada yang mengatakan dari dialah orangnya dan sebagainya. Dah tidak usah kita berandai-andai karena apa yang disampaikan memang itu terjadi 10 tahun yang lalu. Bahwa kita alami yang namanya pandemi. Bukankah pandemi datang cukup merelahkan? Bukan sebagian manusia, hampir seluruh dunia mengalami hal seperti itu. Yaitu lelah, letih, lesu, dan yang kaget, bahkan banyak yang jadi korban. Banyak saudara-saudara kita mendahului kita karena makhluk yang kecil itu, namanya virus. Nah disitulah muncul ada pernyataan seorang hamba Tuhan. Pasca pandemi gereja merengkuh kerapuhan. Saya setuju dengan tesis seperti itu. Artinya gereja harus punya tanggung jawab. Bagaimana gereja bisa tanggung jawab? Sedangkan gereja itu adalah pelita Tuhan. Kalau pelitanya padam, lalu apa yang bisa dipakai untuk menerangi bumi ini? Tapi apapun alasannya, saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan ini buat Anda yang hadir maupun di rumah. Bahwa kata roh manusia pelita itu penting sekali. Kenapa saya katakan penting? Karena awal tahun Tuhan sudah memperlihatkan kepada saya. Hai, bangunlah dan bangkitlah di antara orang mati. Sebab Kristus akan bercahaya atasmu. Ketika cahaya Kristus tidak dalam kehidupan kita, maka ada kata-kata yang perlu Anda simak yang sudah saya sampaikan. Dia katakan, hendaklah engkau perhatikan seksama bagaimana kamu hidup. Mengapa? Sebab firman Tuhan tertulis di dalam Efesus, dia bilang apa? Hari-hari adalah jahat, kecuali hari kita dia adalah anak Tuhan, pasti dia nggak jahat. Malam-malam dia sudah siapkan mobil jemput tamu-tamu kita, saudara-saudara kita yang di Siantan itu Pak Hari, Brother Hari. Tetapi yang dimaksud sini adalah waktu ini adalah jahat. Kenapa jahat? Apakah dunia ini sudah tua? Tadi sudah saya katakan, Pak Bu, dunia bukan tua atau usang, tapi dunia cemar karena penduduknya. Anda kalau baca Yesaya pasal ke-24, di situ dikatakan ayat 4, 5, 6, jelas dikatakan bahwa karena penduduknya mengingkari perjanjian Allah. Dari Taman Eden, Tuhan memerintah manusia di Eden mengusahakan kehidupan ini sebagai bagian daripada ibadah nama Tuhan yang dimuliakan. Namun apa daya manusia lebih suka mengandalkan apa? Logika. Akibatnya dia terjebak rayuan setan. Saat itulah manusia terjebak ke dalam kegelapan. Pikirannya dirusak, hatinya cemar, rohnya padam, imannya mati, rohnya padam. Kristus tidak lagi bercahaya, maka saat itulah dunia di dalam kegelapan.
Oleh sebab itu Yesaya menubuatkan secara runtutannya bagus. Dia katakan bahwa Kristus akan bercahaya di atasmu. Sebab itu dikatakan apa? Kita mesti bangkit, ya, karena dunia dalam kegelapan. Ya, ketiga dikatakan apa? Ketika kalau kita bangkit, maka apa yang terjadi di situ? Dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan berduyung-duyung datang kepada kau. Itu menjadi isu utama pemberitaan hari ini. Kasih tahu samping kiri kananmu, di luar banyak orang letih, lesu, lelah. Kalau Bapak Ibu hari ini ada di tempat ini mengeluh, saya capek ikut Tuhan. Pak Bu, kita masih punya Tuhan. Kata capek itu hanya perasaan kita. Sesungguhnya kita di dalam rengkuhan Tuhan. Hanya satu kalimat Tuhan, saya percaya. Selesai persoalan kita. Bagaimana dengan mereka di luar yang tidak punya pengharapan? Kenapa? Karena mereka punya Tuhan tapi salah Tuhannya. Oleh sebab itu Tuhan yang dimiliki oleh mereka hanya kecenderungan egosentris. Cukuplah untuk mereka sebagai gambaran buat kita lihat. Janganlah anak Tuhan memiliki sifat yang sama oleh karena melihat mereka menjadi egosentris juga. Pandemi baru selesai. Gereja bukan lagi bangkit merengkuh kerapuhan. Tapi gereja terkadang berpikir bagaimana cara mengembalikan jemaatnya masuk ke gereja. Tidak salah sebenarnya juga, enggak salah. Ya, kembalikan jemaat ke gereja itu tidak salah. Tapi Tuhan bicara sama saya, bukan kembalikan ke gereja, kembalikan ke harkat dan visinya Tuhan. Kembali kepada kehendak Tuhan. Dia menjadi pelita yang menyala-nyala. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 14 dan 15. Di situ dibilang apa? Kamu adalah terang dunia, sebab karena dunia dalam kegelapan. Maka dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi kalau ada terang. Siapa itu terang? Coba lihat kiri kanan. Kalau ada kamu. Ya, dunia tidak akan tersembunyi. Tak tersembunyi. Ada ya lagunya ya? Saya nggak ngerti tuh nyanyinya. Karena ada anak Tuhan. Ya. Maka dikatakan apa? Lagi pula tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Itulah anak Tuhan. Jikalau roh kita yang seharusnya menyala menjadi pelita bagi Tuhan untuk menerangi umatnya. Tapi kalau padam, maka umat Allah atau dunia akan gelap. Tak satu orang pun bisa datang kepada Tuhan. Siapa yang bertanggung jawab? Orang Kristen punya tanggung jawab loh Pak Bu, jangan main-main loh. Ya, memang kita percaya Yesus selamat. Mati pasti, saya pastikan masuk surga. Ya, Anda percaya Yesus mati, saya pastikan masuk surga. Apakah kita mau hidup kekal di sorga? Nah ini pertanyaannya seringkali mengganggu iman. Teologi ya orang. Saya katakan kepada saya punya pimpinan. Pimpinan saya adalah Bapak rohani saya. Perkataan ini justru membalikkan keadaan. Keadaannya sangat rapuh pada saat itu. Ketika dia bilang mau mati, segera ke sorga. Karena ibu sudah menunggu di atas. Lalu saya berucap, kayaknya Bapak tidak ke surga. Perkataan ini justru membuat sedikit terganggu teologi yang dia diketahui. Hari-hari ini kan kita sering dengar, pokoknya enggak apa-apalah di dunia kacau balau, mati masuk surga. Saya yakin 100% bahkan 1000%. Tetapi apakah kita hidup kekal di surga? Itu pertanyaannya. Lalu saya bilang sama saya punya pimpinan, Bapak tidak akan masuk surga sebab Yesus sudah mau datang. Nah di situ baru
Ya kalau Yesus datang, loh Bapak bagaimana mau ke surga lagi? Artinya apa? Kita akan hidup bersama Kristus di kerajaan 1000 tahun. Itu di mana? Ya di dunia ini 1000 tahun. Nah itu dia ya. Jadi kalau udah 1000 tahun perlu lagi gak ke surga? Ya gak perlu lagi. Kalau kita hidup kekal di surga, bagaimana Yesus kalau datang ke dunia ini? Lalu nanti di atas kita bikin gereja lagi supaya Yesus kembali ke surga. Maka itu perlu baca Alkitab. Setelah Yesus datang ke bumi di kerajaan 1000 tahun, apakah ada ayat mengatakan dia kembali ke surga? Enggak. Setelah 1000 tahun barulah namanya ada Yerusalem baru dari surga. Artinya dunia yang baru dari surga. Lalu dunia yang lama ini akan menjadi lautan api, Gehana. Lebih enak nih omongnya itu adalah neraka jahanam. Baru mengerti. Nah, kalau orang yang tadinya mati masuk surga Pak Bu, hanya percaya, iya betul. Surganya di mana? Nggak usah kita bahas lah. Kita setuju aja masuk surga. Pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, nah yang mati dibangkitkan. Saya juga bingung. Kalau yang mati dibangkitkan tuh yang di surga itu gimana cerita bangkit? Di surga nyembah Tuhan 24 jam, perlu bangkit lagi enggak gitu loh. Kan ini ada kontra nih ceritanya. Tetapi Alkitab katakan bangkitkan kembali, artinya memang orang mati itu dalam kondisi apa? Rest. Maka ada rest in peace. Istirahat dengan tenang. Tidak ada waktu. Tidak ada lagi ruang dan waktu buat dia, hanya istirahat. Tapi pada saat sangkakala Allah ditiupkan, saat Yesus datang, maka dia bangkit bersama ada di kerajaan 1000 tahun. Nah saat itu Anda akan diperhitungkan. Kalau cuma percaya masuk surga, tapi masuk di dalam kerajaan 1000 tahun perlu ada perhitungannya. Kalau engkau tidak melakukan kehendak Bapa, maka ada satu kalimat yang sangat menyedihkan. Nyala engkau ke dalam kegelapan. Di mana tempat? Udah deh, kita nggak usah berdebat teologi ya. Kalau namanya gelap udah gak enak aja. Artinya apa? Memang kita punya roh itu gelap. Walaupun percaya kau gelap, kau tidak bisa menjadi penuntun bagi orang lain. Itu sebabnya kita hanya punya agama, kita rajin ke gereja. Tapi pada dasarnya roh kita padam. Sehingga orang tidak bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Yang dilihat cuma apa? Agama Kristen. Hanya di dalam gereja, haleluya. Di luar sana kita justru menjadi pencemooh. Dan itulah sebabnya Alkitab katakan kegelapan. Kalau saya mau cerita terlalu panjang. Begitu kita masuk awal tahun 2022, Tuhan perlihatkan kepada kita tidak ada bedanya orang Kristen dan non-Kristen. Dia katakan bangkit di antara orang mati. Siapa yang bangkit imannya? Orang Kristen yang imannya mati. Karena Alkitab katakan apa? Iman tanpa perbuatan. Hakikatnya apa? Mati. Perbuatan apa? Ntar kita mesti pelan-pelan survei supaya kita mengerti. Bangkit supaya Kristus bisa bercahaya. Alkitab katakan kepada saya, Tuhan perlihatkan kepada saya, melihat kehidupan kegelapan yang begitu mengerikan. Saya pikir itu mungkin akan datang. Tapi pada saat kita memasuki tahun 2022, kita melihat persoalan-persoalan yang terjadi. Datang dari orang Kristen itu sendiri. Sangat memalukan. Orang Kristen yang terkenal, orang Kristen yang punya jabatan, orang Kristen yang punya pelayanan, orang Kristen yang punya pangkat, orang Kristen punya macam-macam, tapi tidak menjadi pelita, tetapi justru menjadi batu sandungan. Tak usah saya terlalu jelas, Bapak Ibu bisa mengikuti berita. Tadi saya singgung sedikit tentang, saya bilang begini, kalau orang mau nikah lagi,
ya normatif cara manusiawi ya, bukan berarti boleh. Kalau dia udah punya istri nikah lagi, ya maksud saya normatif secara manusiawi, tapi bukan berarti boleh. Tapi kalau nikah sesama jenis itu yang jadi persoalan. Karena saya baru keliling Pulau Jawa untuk menjalankan mission trip, saya banyak dapat laporan. Dan inilah menunjukkan bahwa kegelapan sedang menguasai kehidupan ini. Buat Anda yang ikuti online ini, hati-hati. Ya, sebab itu jaga roh kamu. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal yang ke-12, mari kita lihat. Roma pasal yang ke-12, ia berkata seperti ini. Roma pasal 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Alkitab apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini bicara tentang aktivitas kita kendor. Saya dapat laporan dari seorang hamba Tuhan. Gerejanya kalau ibadah minimal 5.000 orang 5 kali ibadah minggu. 5.000 sekali ibadah, 5 kali ibadah. Dan sampai hari ini belum sampai setengahnya balik. Lalu mereka mulai merancang sebuah sistem yang namanya metaverse. Kalau masuk ke gereja, Anda betul-betul rasa surga. Salah nggak? Maaf, saya nggak mau bahas soal salah atau tidak salah. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan untuk membawa orang ke gereja, dan Alkitab katakan, terkutuklah engkau mengandalkan kekuatan. Saya tahu misi ada strategi, tetapi misi strategi yang utama adalah peran Kristus di dalamnya. Itulah sebabnya kita lihat bahwa sudah begitu banyak orang sudah kendor kerajinannya. Ke gereja pun sudah rasanya males. Kalau ditanya online, menyenangkan. Maaf kalau saya singgung ini, pas Bapak Ibu sampai hari ini belum ke gereja, tidak bermaksud menghakimi. Tapi satu hal, cuma menasehati. Kita cuma hanya ditentukan dengan jari kita. Dan Alkitab saya katakan, kalau Anda mengandalkan itu cuma menyenangkan telinga saja. Saya tanya seorang hamba Tuhan, kata hamba Tuhan itu pelayan Tuhan, tapi dia bukan pendeta. Anda gereja di mana? Dia tersenyum. Saya tak mau desak lagi, saya mengerti. Dia tidak bergereja, tapi dia beribadah. Alias gereja online. Dan memang sekarang orang menyajikan seperti itu. Supaya dapat menjawab kebutuhan konon katanya. Oke, saya setuju. Dalam keadaan tidak normal memang kita perlu. Dalam keadaan tidak normal. Tetapi dalam keadaan normal yang namanya kontak secara face and face, muka ketemu muka itu jauh lebih baik. Waktu saya menyampaikan kepada beberapa teman saya mau datang ketemu berbincang-bincang, dia katakan enggak usah repot-repot Pak Pendeta. Zoom saja sekarang sudah teknologi maju. Kalau Bapak mau ke 34% berapa lama, berapa besar biayanya? Iya, saya juga tahu. Capek. Ini baru dari Jakarta sampai Jawa Timur udah capek banget. Ya kan? Dari Jakarta sampai Jogja masih bisa naik pesawat. Enggak terlalu lama. Itu pun nunggunya lama gitu loh. Ya, sampai di Jogja, sampai ke Jogja ke Jawa Tengah itu mesti naik apa? Naik kereta. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur naik kereta, capek juga. Dan karena ini misi, kami tidak curi kemuliaan Tuhan untuk ambil keuntungan. Biasa saya bilang kalau misi sambil jalan-jalan juga nggak dosa. Tapi kali ini saya bilang samanya
kau jangan minta kita coba selfie dan foto-foto. Pokoknya waktu ke waktu kita pergunakan. Karena kita telat 1 jam, kita nggak nyampe 1 kota. Puji Tuhan selesai 5 tempat kami bisa kunjungi. Ya 5 tempat kalau tidak salah. Sampai Surabaya, saya bisa balik hari Jumat. Seharusnya hari ini saya ada di Kupang atau di NTT sana, NTB, NTT mungkin ya. Tapi saya pilih pulang dulu lah, Sabtu kita bisa doa bersama. Setelah itu kita buat lagi persiapan ke depan. Apa maksudnya Pak saya ngomong? Jangan kendor untuk hari-hari terakhir ini. Kenapa orang kendor? Disebabkan karena rohnya padam. Ya, kita tidak bisa beraktivitas untuk Tuhan karena roh kita padam, Pak Bu. Akhirnya kita melakukan kebiasaan, ibadah hanya biasa, rutinitas secara manusiawi. Sudah disetting, kalau nggak ibadah orang Kristen rasanya kurang. Maaf, saya tidak menghakimi. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini orang-orang yang rohnya menyala-nyala. Kurang bersemangat apa-apa. Tapi saya tidak berani mengatakan yang di Singapura karena kemarin saya dikomplain. Saya suka pakai Singapura, kecuali yang Singapura. Hei pastor, gue Singapura nih. Karena kemarin saya ibadah khotbah, dia langsung ikuti pakai Zoom. Kayak Singapura, Anda juga menyala-nyala. Saya udah tarik kemarin, tidak akan berani lagi singgung orang lain ya. Yang saya maksudkan mungkin di tempat lain, di dunia lain. Apa artinya kalau roh kita mulai padam, maka kerajinan kita kendor untuk melayani. Nah ini yang perlu saya sampaikan lebih jelas. Maksudnya melayani itu apa? Bapak Ibu mungkin datang ke gereja, iya pastor saya itu enggak melayani Tuhan karena saya memang enggak punya talenta. Mari Pak Bu, pelayanan itu tidak hanya kepada mereka yang ada di mimbar. Yang di mimbar, khotbah, main musik, nari dan semua itu pelayanan manusia untuk manusia. Dan itu pelayanan gereja. Ingat. Salah nggak? Nggak salah. Karena mereka diberikan tanggung jawab melayan pekerjaan Tuhan di gereja. Tetapi yang dimaksudin melayani Tuhan ini bicaranya adalah beda. Melayani Tuhan adalah setiap orang percaya yang telah menerima kasih karunia keselamatan. Maka keselamatan itu sifatnya aktif bukan pasif Pak Bu. Dia akan bekerja secara dinamis untuk dia melayani jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Itu bicara pribadi lepas pribadi. Kata melayani Tuhan itu adalah orang yang telah diselamatkan punya koneksi ke surga. Nafas ilahi ada di dalam nafas hidup dia. Maka hatinya cuma satu. Melalui kehidupannya. Anda seorang pengusaha, no problem. Maka saya berbagi pada mereka teman-teman. Pak Bu dengar. Mungkin dia ikut karena pagi tadi dia ikut ibadah. Ada seorang pengusaha. Dalam kondisi pandemi Pak Bu, dia bersaksi sama saya. Usahanya enggak terlalu besar. Hanya punya hotel dan punya restoran. Pandemi pasti terimbas toh. Tapi dia punya tanggung jawab 1.000 lebih. Ya, 1.000 lebih. Full timer yang ada di pedalaman. Yang harus di cover. Sampai dengan hari ini. Dia memang tidak bisa pergi, dia bilang. Usianya sudah cukup sepuh. Sudah hampir 80 tahun. Tapi yang bisa pergi adalah hati dia. Hati Tuhan. Dia berbagi dengan apa yang dia punya. Dia pengusaha. Dan itu namanya melayani Tuhan. Jadi kata melayani Tuhan itu adalah hati kita terkonek ke depan surga. Itu disebut divine connection. Maka ada namanya divine explosion, ledakan-ledakan ilahi. Itu disebut amanat agung, membawa kabar baik. Melalui mana? Setiap domain kita. Anda pengusaha, jangan tiba-tiba Anda berusaha jadi pendeta. Lebih baik jadi pelita.
Ya kan? Jadi pelita lebih baik. Jadi pendeta belum jadi pelita. Namanya pendeta. Ya. Jadi pelita itu bisa menunjukkan jalan buat orang lain. Seperti kali Alkitab katakan, orang akan berbondong-bondong ke sana. Nah, saya ajarin anak-anak saya kasih contoh buat mereka. Susah nggak sih menginjil? Enggak, saya bilang. Jadi pelita. Karena saya pendeta memang rada-rada terbatas kalau di dalam kota. Kita, pendeta. Tapi kalau di tempat lain enak sekali karena kita tutup, sembunyikan identitas kita. Tapi manakala kita melihat orang lagi dalam kondisi susah. Pak Bu, sekarang Anda kalau mau nanya orang tuh gampang loh. Mau tahu orang tuh gampang, tanya aja. Ya kan? Siapapun orangnya kalau Anda salam sama dia, kenalan, tanya dia bagaimana kabar selesai pandemi ini. Jawabannya pasti nggak ada yang enak. Susah. Ya, saya jalan gitu ya, naik taksi. Waduh, apalagi sopir taksi. Dia bilang, coba Bapak tahu nggak? Biasanya kami bisa ngantongkan duit minimal 50.000 bawa pulang. Anak, istri bisa makan. Sekarang boro-boro 50.000 bisa tekor karena bensin naik, penumpang tidak ada. Ngeluh semua. Lalu kita mau bilang apa? Kita jadi diam. Saya bilang, Pak, bukankah hidup ini anugerah? Kita masih bisa bernafas, itulah kasih Allah kepada kita. Begitu besar. Sehelai rambut pun jatuh, Sangti atau Allah juga akan memberi. Ya saya satu helai rambut jatuh, kalau Allah izinkan, Sangti izinkan tak bisa dikembalikan. Berarti kita hidup itu bergantung kepada apa? Yang di atas. Jikalau atas mencerahkan hati kita cerah. Kita gak ngomel karena kita sakit, karena kita susah. Kita jadi cerdas. Orang yang cerdas dia bisa ucap syukur dan itulah energi yang bisa menarik berkat datang. Filsafat Tionghoa berkata, Sen Iku Tian. Bila mana seorang hidup di tengah kehidupan ini, hidup bersama dengan Tuhan, maka dia sebut apa? Hok. Tony pasti tahu itu hok. Saya cuma niru-niru Ton. Kalau salah ampuni saya. Ya kan? Sen Iku Tian gitu. Ko itu mulut katanya manusia. Tien itu adalah kehidupan atau bumi ini. Seorang hidup di bumi bersama Tuhan, dia akan hoki, rezeki, berkat kelimpahan. Maka itu kita mesti nyalakan roh kita untuk melayani Tuhan. Bukan semua ambil bagian di atas mimbar ini, gak salah itu. Tapi kalau di atas mimbar tanpa koneksi ke atas, pelayanannya hampa. Bukan tidak boleh, boleh. Tetapi lebih daripada kita semua harus menjadi apa? Pelita. Nangkap nafasnya Tuhan. Pertanyaannya, nafasnya Tuhan apa? Pak Bu, masih ingat? Yesus setelah mati bangkit, dia sempatkan diri berapa lama? 40 hari. Baru naik ke surga. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, selama 40 hari dia bicara apa? Kingdom of God. Setelah itu baru dia naik ke surga. Dan semua murid jangan pergi kemana-mana, harus terjadi sebuah revival. Artinya apa? Harus ada kebangunan. Kristus akan bercahaya atas kamu, yaitu pada Kisah 8. Dan digenapi pada pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 5. Roh Allah turun atas dia, mereka penuh Roh Kudus. Maka di situ dikatakan engkau menjadi apa? Saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Artinya spirit keselamatan itu aktif, tidak bisa pasif. Tentu tidak semua jadi pendeta, tapi semua jadi pelita Pak Bu. Ketika anak Tuhan berhenti untuk melayani Tuhan, maka dunia akan kacau balau. Maka dikatakan dunia cemar karena penduduknya tidak mentaati. Baca di rumah Yesaya pasal 5, pasal 24 ayat yang kelima, 4 dan 5 itu. Kalau kita berhenti saja untuk menceritakan. Hari ini begitu banyak orang letih, lesu, lelah, berbeban berat. Maka Alkitab katakan, ayolah kepadaku. Nah kita cuma jawab, Bapak Ibu letih lesu,
Oke, saya bisa merasakan letih lesu Bapak Ibu karena memang dunia sedang seperti itu. Masalah dunia karena dosa. Ayo Pak Bu, jangan lihat sana lihat sini, kita berdoa. Saya tidak tahu Bapak Ibu agamanya apa. Yang saya tahu cuma satu, Tuhan bisa nolong kita. Saya punya agama, saya punya iman, Bapak punya agama, punya iman. Mari satukan kita berdoa. Sebutkan nama Yesus dengan suara yang lantang. Yesus mengasihi, dia mati untuk Bapa dan dia akan menjawab. Seketika dia tersentak seperti Om Yos. Dia tersentak langsung dia bangkit lagi. Sebelum dia meninggal 2 tahun dia bisa menjalankan 34 provinsi dan 14 negara. Usianya sudah 80. Coba tanya kiri kananmu, berapa usiamu? Kenapa kita tak bisa bergerak? Karena kita hanya nyaman di wilayah agama. Sementara gereja menyediakan sarana yang nyaman. Untung saya pendeta di sini jadi nggak diusir. Karena jemaat gereja sini juga sama. Kita sediakan yang nyaman. Salah nggak salah. Kenyamanan harus bangunkan dayanya untuk kita keluar. Apa itu nafasnya Tuhan buat kita? Yang dikatakan tadi kisah para rasul, kerajaan Allah. Maka itu Markus pasal yang ke-1 ayat 15 ya berapa? Markus pasal yang pertama ayat yang ke-15 ya berkata begini. Saya mesti bacakan nih. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dunia dalam kegelapan. Maka dunia yang dihidupi kita ini sesungguhnya dalam kondisi yang sangat amat prihatin. Sebenarnya kalau seminar ini mantap sekali. Saya bisa buka semua data-data dunia. Bagaimana orang sekarang datang ke PBB, datang ke IMF, datang ke World Bank, datang sana atas sini, lapar. Saya tidak mau mengambil kesempatan menjadi propagator juga. Jangan heran nanti orang datang ke rumah, lalu dia nggak mau pergi. Ya bisa jadi, karena semua serba susah, toh, betul enggak? Jadi jawabannya cuma satu, Tuhan menawarkan suatu kerajaan yang tak tergoncangkan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 25 sampai 28 itu jelas sekali. Akan kugoncangkan sekali lagi supaya orang dunia lihat bahwa jangan menikmati dunia ini hanya ego. Kugoncangkan sekali lagi supaya semua datang kepadaku, maka kusediakan satu kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Itulah sebabnya di dalam Markus pasal yang pertama 15 dikatakan, waktunya sudah genap, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu bicara apa? Bicara perlindungan, rengkuhan ilahi buat orang-orang yang sedang letih, lesu, lelah dan berbeban berat. Siapa saja orangnya, yang penting dia butuh Tuhan. Tetapi untuk yang kedua, percaya kepada Kristus itu berbeda lagi. Itu nafasnya Tuhan. Nafasnya Tuhan adalah kerajaan Allah. Bagaimana supaya kita bisa datang kepada kerajaan Allah? Hanya jawabannya satu, percaya kepada Injil. Sebab Alkitab katakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Nyata kebenarannya yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Itu tertulis di dalam Roma pasal yang pertama 16 dan 17. Kenapa kita perlu percaya? Roma pasal yang pertama 5 berkata, nafasnya Tuhan. Roma pasal pertama yang kelima, dengan perantaraannya, ini kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul
untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Itu nafasnya Tuhan Yesus, disebut amanat agung. Pergi jadikan semua bangsa muridku, itu misi. Pergi, itu misi. Jadikan semua bangsa muridku, itu strateginya. Saya tidak tahu bagaimana Bapak nanti, Bapak Ibu mau. Mungkin Bapak Ibu ada di dunia marketplace. Saya bilang sama teman-teman, saya ini nggak bisa nyanyi. Nyanyi bisa lah, kalau bilang nggak bisa nyanyi bohong juga. Cuman nggak bisa ngikuti musik. Saya lihat ya beberapa tempat di saat pandemi, mereka nyanyi di kafe, menghibur orang. Dan banyak orang senang. Sekali waktu kami ada di Singapura mengikuti satu acara, ada beberapa orang nyanyi lagu-lagu dunia. Dia nyanyi lagu dunia, saya masih ingat dia nyanyi dunia, Sui Chang Liu. Nyanyi lagu Sui Chang Liu loh. Ya, Sui Chang Liu. Wih, rame itu bapak-bapak pada datang. Coba kalau Anda nyanyi di mall ya, Sui Chang Liu atau Jing Tian Bu Hui Jia, apalagi nyanyi di karaoke lagi ya. Nggak salah sih buat hibur. Tapi dia nyanyi di sana, itu orang pada datang. Saya itu dia bilang, ini mencetau mah. Ya, tahu nggak kalian, dunia ini begitu susah, kita perlu nyanyi. Weh, nyanyian itu menyenangkan hati. Tetapi lebih daripada itu, Sangti mengasihi kalian. Banyak yang bertobat. Cara begitu bisa Pak Bu. Ya, daripada di karaoke sampai mabuk-mabukan, namanya Yohanes, Matius, Yohana, Esther, kasih tahu samping kiri kanan. Kayaknya pastor lagi ngomong kita itu. Ya kan? Lebih baik kita nyanyi di mall, ya kan? Tetapi ada maksudnya untuk membawa terang. Itulah sebabnya dikatakan percaya kepada Injil. Kata amanat agung cuma dua. Ya, nilainya. Pertama, pergi itu misi. Baptis, ya, pergi itu misi. Jadikan semua bangsa itu strategi. Tetapi baptis dan mengajar itu nilai. Baptis itu buat orang percaya. Percaya baptis. Tetapi tidak hanya sampai baptis. Tetapi ajar itu buat ketaatan. Maka itu sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Melalui perantaran Tuhan, kami menerima jabatan Rasul. Kata Rasul itu orang yang diutus. Saya punya pemahaman. Kata Rasul itu kita semua yang diutus. Untuk apa? Menuntun semua bangsa percaya. Baptis itu percaya, untuk tujuan percaya. Percaya dibaptis, lahir baru, hidup baru, new life, hidup baru. Tetapi tidak boleh sampai hidup baru, jadi orang percaya, jadi orang Kristen masuk gereja, enggak sampai di situ Pak Bu. Maka ajar mereka taat. Taat itu apa? Taat itu supaya mereka hidup dalam segala kelimpahan. Nah kalau saya ngomong begitu, asumsi kita langsung, waduh dapat banyak duit dong. Ya bisa jadi. Maksudnya begini, ketika kita taat melakukan firman Tuhan, ada pencerahan hati kita. Jikalau hati kita cerah Pak Bu, apa yang terjadi? Kita cerdas. Kalau kita cerdas enggak cukup, badan kita kuat. Menghadapi segala situasi, badan kita secara reaksi kimiawi kuat. Enggak sedikit-dikit menjadi tamunya dokter atau tamunya rumah sakit. Karena pikiran kita sehat, itulah sebabnya Alkitab katakan, hendaklah engkau baik-baik saja. Seperti apa? Seperti jiwamu baik-baik. Orang yang gak baik hidupnya karena jiwanya rusak. Tiap hari pikiran cien. Gak salah Anda pikir duit. Tetapi kalau terlalu banyak pikir duit tidak ada. Anda stres. Lalu apa? Stroke. Stop.
Percaya pada apa? Injil mesti diajar. Percaya pada Injil akan terjadi sebuah apa? Transformasi. Terakhir. Tuh kan, nafasnya luar biasa. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Pagi tadi saya ngebacakan, waktu yang saya pakai terlalu lama. Kan sore agak panjang kan. Habis ini kan pulang tidur. Oh makan dulu ya. 1 Raja pasal 18 kita baca ayat yang ke-31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Ayat 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi apa? Mezbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ayat 33. Ia menyusun kayu api mematang lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Langsung lompat ke 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Isa dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau Allah ya Tuhan, dan Engkau yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyembar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air dalam parit itu habis dijilat. 39 inilah menjadi kebangunan rohani. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Dan waktu itu cara menghadirkan sorga ke bumi, menghadirkan kerajaan Allah di bumi, supaya suasana sorga di bumi, ya begitu. Karena perjanjian Allah kepada bangsa Israel, mesti 12 batu disusun bangun mezbah. Terjadilah namanya kebangunan rohani pada waktu itu. Terus sekarang gimana? Apakah kita perlu juga susun 12 batu? Apakah kita perlu potong lembu? Boleh potong lembu, tapi bawa ke rumah kita bakar jadi lembu bakar ya. Tapi sekarang dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di mana kita membangun mezbah? Ketika hati kita meresponi. Pak Bu, kekristenan itu berbicara kesadaran. Sadar kondisi kita. Apakah saya sudah menjalankan amanat agung? Apakah amanat agung ini cuma hanya untuk para pendeta? Ketika kita sadar bahwa amanat agung itu adalah reaksi ilahi keselamatan yang aktif buat orang yang diselamatkan. Kecuali mereka yang belum selamat, maka amanat agung tidak berlaku bagi dia. Jikalau kita sudah diselamatkan, Alkitab katakan, kerjakanlah keselamatanmu untuk orang lain. Jangan berbantah-bantah. Sebab karena itu akan menjadi aib bagimu kedatangan Yesus datang yang kedua kali. Mungkin Anda berkata, Pastor, saya nggak punya waktu untuk menginjil. Saya tidak tanya kamu punya waktu atau tidak punya waktu. Tapi saya cuma tanya, masih bernafaskah engkau? Kalau masih bernafas, maka di mana saja, kapan saja engkau bisa menjadi terang. Sebelum kamu bisa memberkati orang lain, biar kamu diberkati dulu. Terangilah hatimu. Maka renungkan firman itu.
menyembah Dia, mentaati, pindahkan api sorga ke hatimu. Dari hatimu mengalir untuk orang lain. Sederhana toh? Maka di mana saja, kapan saja kita dapat melayani. Dengan cara macam-macam. Kita bisa langsung berdoa untuk orang lain. Kita bisa dukung misi. Kita bisa berbagi kalau kita punya dana. Enggak perlu besar, yang penting hati. Buat apa kita berikan uang yang banyak sementara hatinya tidak ada. Habis itu kita banyak ngomel pula. Beri dengan hati, bukan jumlah. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Allah kita, Dia sumber kehidupan. Dia cukupkan dalam segala keadaan kita. Itulah sebabnya jangan kendor hatimu, layanilah Tuhan. Inilah perintah agung kita, supaya kita menangkap, nyalakan rohmu pada malam ini. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu hal yang terindah di dalam. Ini lagu kami tulis buat misi ke Pontianak. Enggak semua orang bermisi lalu enggak balik-balik. Kalau kami bermisi ke sini lalu enggak balik-balik ke Jakarta. Udah balik disuruh balik lagi ke sini. Jadi orang Pontianak bersama dengan Bapak Ibu. Kalau kami dari Jakarta, ya Tony juga dari Jakarta, dari Medan malah. Kami ada di kota ini berbagi bagaimana terhadap orang Pontianak dengan kotanya sendiri. Mari satukan hati kita datang pada Tuhan. Jadikan Pontianak ini penuh kemuliaan Tuhan. Jadi berkat buat bangsa dan jadi berkat buat Bank Indonesia dan buat bangsa-bangsa. Haleluya. Mari kita nyanyi sama-sama. Setelah itu saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Satu hal yang terindah di dalam hidupku, melayani Engkau Yesus yang mulia dan layak disembah. Satu hal yang terindah di dalam hidupku, melayani Engkau Yesus yang mulia dan layak disembah. Hidupku untuk-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, jadikan ku cermin kemuliaan-Mu. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, jadikan ku cermin kemuliaan-Mu. Sama-sama dari awal, satu hal yang terindah. Satu hal yang terindah di dalam hidupku, melayani Engkau Yesus yang mulia dan layak disembah. Satu hal yang terindah di dalam hidupku, melayani Engkau Yesus yang mulia dan layak disembah. Hidupku untuk-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, jadikan ku cermin kemuliaan-Mu. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Mulialah Kau Tuhan,
Bapak Ibu, saya akan berdoa buat kita semua yang hadir maupun yang tidak sempat hadir. Ada seorang ibu usianya sudah cukup rapuh. Maksudnya sepuh, maaf. Tapi sudah meninggal sih dia. Ketika dia percaya Yesus, datang ke gereja. Hampir setiap minggu dia mesti ketemu saya, minta saya doakan dia. Kalau nggak doa buat dia nggak bisa tidur. Ada aja penyakitnya. Entah sakit kepala, entah sakit pinggang, entah sakit perut. Tapi kalau ke gereja saya doakan, dia langsung seger. Setelah itu sakit lagi. Jadi rutin saya ini dijadikan Panadol buat dia, obat buat dia. Saya masih ingat waktu dia mau pergi ke Kucing. Boleh nggak pastor ikut? Lu bayangin aja. Ya pas waktu itu kami memang ada di Kucing. Sama kasusnya. Di mana saja minta didoakan. Saya tanya Tuhan, kalau begini modelnya, ini bukan jadi cermin kemuliaan. Boleh gak sih? Boleh-boleh saja saya bilang. Tapi Tuhan kasih tahu saya. Saya bilang, sini sekarang saya berdoa untuk pulang beli satu mobil. Cari satu supir. Pergi ke rumah sakit, cari orang yang susah. Doakan. Kalau gak punya teman, cari teman. Pergi rumah sakit. Saya doakan dia pulang. Lalu anaknya beliin mobil. Lalu pergi sama supir. Tiap hari dia ke rumah sakit doain orang. Sejak saat itu dia tidak pernah lagi suruh saya doakan. Dia sendiri sembuh sampai dia meninggal tidak pernah sakit lagi. Karena usianya memang sudah di atas 80. Karena kadang-kadang kita merasa kita miskin, merasa kita susah, merasa kita sakit, merasa kita belum siap. Pak, Bu, hidup ini gak ada yang siap. Yang ada coba percaya dan taat. Jika engkau kita mulai, sorga intervensi hidup kita. Saya mau berkata buat kita semua malam ini. Mulailah kita berbagi. Hari-hari ini begitu banyak orang yang menderita di luar. Kalau toh nanti hatimu dicerahkan Tuhan, engkau cerdas bisa mengayomi orang lain. Tidak lepas juga kadang-kadang kita mentori, bahkan kita bisa biayai kalau orang membutuhkan pertolongan secara finansial, Pak. Itu kami jalankan. Mungkin saya ngomong gitu Bapak Ibu pikir, waduh kalau gitu keluar biaya. Jangan pikirkan dulu. Pikirkan aja bahwa Kristus jadikan kita jembatan. Jadikan kita cermin. Mari tangan terangkat. Bapa di surga, otoritas dan kuasa-Mu ada pada hamba-Mu. Turunkan pengurapan-Mu khusus untuk jemaat-Mu pada sore ini. Sebagaimana pagi tadi hamba sudah sampaikan firman Tuhan. Urapi setiap pribadi, urapi firman itu sendiri ya Bapa. Mereka yang hadir di sini maupun yang di rumah maupun mereka yang di luar sana. Biar mereka mendengar, mereka mengalami suatu terobosan yang baru. Kalau saja pada malam ini mereka hadir di sini ada yang sakit, kuasa kesembuhan pasti menyembuhkan. Mereka datang di tempat ini punya pergumulan pribadi, pergumulan rumah tangga, pergumulan usaha, pekerjaan, pergumulan-pergumulan yang mungkin mereka sedang gumuli. Kuasa keilahian Allah turun atas mereka, maka itu menjadi jawaban penyelesaian. Hamba berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan. Supaya mereka tahu hanya Tuhan yang bisa menolong. Datang kepada Tuhan, Tuhan jawabannya. Semua yang hadir pada malam ini diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, ibadah akan saya tutup. Ketika Anda ingin memberikan persembahan, pengembalian perpuluhan, persembahan untuk Natal dan persembahan untuk misi, Anda persiapkan hatimu bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus membawa sekalian. Dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali, segala persembahanmu diberkati Allah dan Allah memperhitungkan sesuai dengan kebenaran. Yang percaya katakan amin.